selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga tetap sehat dan bahagia tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Tribuners di Tribun Bastory edisi Kamis 23 Januari 2025. Nah Tribuners, seperti yang telah kami sematkan di berbagai akun media sosial kami sejak kemarin ya, bahwa hari ini kami akan membahas topik yang bisa dibilang penting ya dan juga menarik, yakni mengenal HMPV dan cara melindungi diri. Nah, Tribuners, kalau Tribuners mengikuti ya berita akhir-akhir ini memang di berbagai media sedang diberitakan virus yang satu ini. Apa itu HMPV? HMPV ini sebenarnya merupakan singkatan ya dari Human Metapneumovirus yang kemudian disingkat HMPV, tapi kita akan menyingkatnya dengan HMPV saja. Kita akan lebih mengindonesiakannya. Oke, Tribuners, dan sebenarnya apa itu HMPV? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuners, sebelum kita berkenalan dengan narasumber saya yang sangat luar biasa ini, kami ingin mengingatkan lagi kepada Anda bahwa obrolan kami ini kami siarkan secara live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi, bagi Tribuners yang ingin memberikan pertanyaan seputar HMPV, bisa langsung saja di kolom komentar, nanti akan kami bahas. Baiklah, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber saya yang sudah hadir. Ada Dr. Rina Anggriani, SPP, dokter spesialis paru di Siloam Hospitals Ambon. Halo, selamat sore Dr. Rina. Sore, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Yeah. Dok, kita ini kan mau membahas mengenai dengan memahami HMPV dan juga cara mencegah diri dari virus tersebut. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu sebenarnya HMPV itu apa sih? Virus yang seperti apa itu? Oke, selamat sore ya semuanya ya. Jadi virus Human Metapneumonia virus ini sebenarnya kan dia istilahnya virus sudah lama ditemukan itu oleh peneliti dari Belanda tahun 2001. Jadi memang lagi ada infeksi virus HMPV ini dari 0,1 pada akhir November ke Desember itu ke 6,2% aja sebenarnya peningkatannya. Jadi virusnya sebenarnya sudah lama. Bahkan sebenarnya kalau dari data WHO sendiri itu lebih tinggi angka kejadian virus influenza H1N1 dibanding virus human metapneumonia virus. Cuman ya mungkin karena ada trauma sedikit dari COVID ya, jadi peningkatannya seperti heboh. Tapi sebenarnya sama, namanya virus, dia keluarga Pneumoviridae gitu, jadi virus RNA yang namanya rata-rata virus bawaan gennya itu RNA. Dia masa inkubasi dari pasien terkena kuman ke bergejala itu 3-6 hari. Tapi masa infeksinya juga lebih kurang lagi. Jadi setelah terinfeksi pasien akan bergejala itu 3-5 hari saja. Ya namanya virus, kalau sistem imunnya bagus, gizinya cukup gitu ya, biasanya akan hilang sendiri, tereliminasi sendiri. Jadi emang sebenarnya virus ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan, Dok ya? Iya, sudah dari 2001. Oke, udah 2 abad yang lalu ya, Dok sudah ya? Ada. Jadi mungkin karena baru terdengar begitu ya, artinya terdengarnya seperti baru, sesuatu yang baru begitu. Nah, Dok, sebenarnya apa sih gejala yang ditimbulkan oleh seseorang yang kena virus? Oke. Gejalanya sama saja ya, jadi flu biasa, jadi paling sering ya batuk pilek, batuk berdahak atau tidak berdahak, ya paling bedanya biasanya kuman lain dengan infeksi virus itu ya kadang lebih kelihatan tuh meriang, demam, rasa tidak nyaman badan gitu kan. Kadang pun kalau memang ada berat, paling jadi kayak infeksi pneumonia, dahaknya jadi banyak. Atau enggak kalau memang orang resiko tinggi nih bisa jadi ada bronkiolitis, jadi peradangan organ paru sampai ke
bagian alveoli yang kecil-kecilnya begitu, tapi itu biasanya untuk kondisi berat. Gejala umumnya ya seperti orang flu aja, flu-like illness aja gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang begitu ya dok, mirip aja sama COVID begitu ya. Yang membedakan apa dok? Ya virusnya. Jadi yang bedain itu virus penyebab infeksinya saja. Jadi COVID ya oleh SARS-CoV-2, kalau HMPV ini ya metapneumovirus. Jadi kalaupun kita mau diagnostik istilahnya begitu toh, kita lakukan PCR. Jadi PCR ini jadi nanti kelihatan nih yang menginfeksi virus apa. Jadi kelihatan jenisnya pas di PCR tuh. Jadi tidak ada yang khusus sebenarnya. Dan biasanya gejalanya lebih ringan. HMPV ini dibanding dengan COVID, gejalanya yang ada ringan. Kalau COVID kan kita kehilangan aroma, penciuman gitu kan. Kalau ya. HMPV sendiri belum ada dilaporkan, karena memang di Indonesia kan baru ada beberapa kasus, dan memang itu terjangkitnya pada anak, dan gejalanya ringan aja, tidak sampai perawatan. Ada laporan satu pada orang dewasa, laki-laki 45 tahun di Rumah Sakit Persahabatan, dan itu pun tidak sampai perlu perawatan antivirus, jadi cuma dikasih simptomatik, maksudnya obat demam, obat batuk saja, dan vitamin. Pasiennya perbaikan, dalam 3-5 hari sudah pulang, sudah keluar dari isolasi. Dan kalau sampai kasus yang hilang indera penciuman kayak gitu belum, tidak ada. Iya. Oke dok, apakah ada ciri-ciri ataupun juga kelompok rentan yang memang rentan terhadap HMPV ini sendiri? Ya, sama-sama virus sebenarnya ya, karena virus tuh biasanya lebih menyerang orang-orang yang sistem imunnya rendah. Dalam hal ini yang paling rentan tuh sebenarnya anak usia kurang dari 5 tahun. Kenapa? Sistem imunnya anak itu belum dewasa istilahnya. Belum kuat. Nah, orang dewasa oke, orang dewasa tapi ada yang resiko tinggi juga. Orang dewasa tapi misal obesitas, atau orang dewasa dengan penyakit imunodefisiensi, misalnya ada HIV, atau orang dewasa usia lebih dari 60-65 tahun. Lansia misalnya, atau dengan komorbid itu penyakit bawaan kronik, penyakit gula, stroke yang memang tirah baring lama, jadi cenderung intake-nya tidak bagus gitu kan, otomatis sistem imunnya turun, dan itu jadi resiko tinggi untuk virus apapun sebenarnya ya, influenza, human metavirus ini sama COVID sama. So, kalau di Kota Ambon sendiri seperti apa sih jauh ini? Apakah sudah ada belum yang terdiagnosa? Karena kan diagnostiknya by PCR ya. Pengalaman kalau di Siloam sendiri kita belum ada laporan sebenarnya kasusnya. Karena ya untuk pemeriksaan PCR ini memang butuh dana, karena dia nggak bisa satu aja pemeriksaannya, cuman virus ini aja nggak. Jadi dia kalau pemeriksaannya ini dia bikin panel, jadi segala bentuk virus itu dicek. Jadi memang biayanya agak mahal seperti itu. Oke baik. Jadi kalau Tribuners di rumah nih yang mungkin sekarang misalnya lagi demam, flu dan batuk, jangan terlalu khawatir dan jangan langsung berasumsi bahwa ini aku udah terserang HMPV. Silakan bisa langsung dicek ya dok ya ke rumah sakit begitu. Dan kalau di Siloam sendiri dok, apakah menyediakan medical check up untuk mereka yang ingin cek kesehatan, cek apakah ini terinfeksi HMPV begitu? Oke. Yang saya bilang tadi, kalaupun bergejala kena human pneumonia virus, metapneumonia virus ini bisa dicek juga begitu kan. Cuman tidak jadi pemeriksaan rutin sebenarnya. Jadi kita enggak serta-merta ada flu, ada batuk pilek, kita PCR ini ya, enggak. Karena memang ya itu saya bilang tadi, regionnya belum terlalu banyak tersedia gitu kan, apalagi sampai ke Ambon kita belum ada juga sepertinya ya. Jadi paling yang memang yang seperti Kak bilang tadi, cukup dengan istirahat sebenarnya. Istirahat, mungkin ekstra suplemen, vitamin gitu kan, makan, tidak ada begadang, seperti itu ya. Gejala misalnya ada demam ya, kita nanti kasih obat demam, ada batuk ya, kita kasih
istilahnya secara simptomatik saja dulu. Pun kalau ada yang memberat, terutama resiko-resiko tinggi yang memang perlu pengawasan yang kayak tadi anak atau lansia lebih 60-65 tahun ya, mungkin perlu ruang isolasi dirawat ya. Tapi tidak sampai harus yang penanganan ICU, ruang isolasi sendiri, belum. Dan memang nggak seberbahaya itu sehingga sebenarnya nggak sampai menimbulkan kematian. Iya, belum ada laporan sampai. Bahkan di Cina pun sebenarnya di Amerika belum ada laporan kematian karena virus ini. Hanya kasusnya meningkat aja. Kasusnya meningkat saja. Tapi dari grafiknya yang saya bilang tadi, virus influenza yang lebih tinggi sebenarnya peningkatannya daripada virus metapneumovirus ini. Oke dok. Lalu dok, seperti apa sih cara supaya kita itu terhindar dari virus HMPV ini sendiri? Ya, pengalaman COVID mungkin sudah banyak mengajarkan kita ya bagaimana hidup sehat dan bersih gitu kan. Ya paling utama untuk sekarang ini ya vaksin nomor 1 itu sebenarnya masker. Perketat lagi masker dulu untuk sementara, apalagi mereka yang resiko tinggi tadi. Apalagi misal di kerumunan, di tempat ramai, orang-orang lansia yang dengan DM, diabetes, hipertensi gitu ya, baiknya pakai masker dulu. Terus ya itu tadi cuci tangan. Setelah kegiatan apapun, mau makan, cuci tangan dulu setelah pegang apa-apa, karena ya virus ini lewat droplet, maksudnya orang bersin, itu kan bisa hinggap di mana saja, kita tidak tahu kita pegang apa kita tidak tahu ada kuman atau bagaimana. Tidak memegang muka atau hidung atau mulut, apalagi makan dengan tangan yang kotor, itu kan. Nah terus ventilasi udara sebaiknya ya diperbaiki, jadi ada jendela, pintu, itu udaranya terganti, karena ya virus rata-rata tinggal di tempat yang lembab, betah ceritanya di tempat lembab, sama ya daerah yang dingin. Jadi memang laporan di Cina sama Amerika ini meningkatnya kasus ini pas musim semi, musim dingin itu, di situ meningkatnya. Ya. Dok, berbicara soal banyaknya kasus HMPV ini kan katanya terjadi di musim dingin. Apa yang kemudian menyebabkan virus ini tumbuh begitu di musim dingin? Ya karena mereka tumbuhnya di musim itu, karena mereka tidak suka kuman ini tuh sifatnya panas itu tidak betah. Karena kan virus dia tidak ada dinding sel gitu kan. Jadi kalau kena panas mereka rusak, mereka mati begitu. Sama kuman TB lah istilahnya begitu. Kuman TB, udara lembab, kepadatan penduduk yang rapat, gitu kan, sanitasinya tidak bagus, rata-rata betahnya di situ kuman, tidak panas, tidak dingin banget juga, gitu kan. Nah, jadi jangan heran ya kalau saat musim penghujan tiba, ya, kemudian betul. banyak yang flu, batuk, gitu. Ya, istilahnya orang sini bilang musim sakit. Musimnya betul. Memang itu dia tadi alasannya, virus itu tumbuh di area yang lembab, kelembaban dingin. tinggi dan udara yang dingin. Ya. Oke dok, tadi berbicara mengenai cara menghindari diri dan ada disebutkan harus rajin mencuci tangan begitu. Betul. Tapi mencuci tangan yang dimaksudkan udah pasti bukan asal-asal cemplung tangan ya, doang kan dok. Gimana sih mungkin bisa dipraktekkan cara cuci tangan yang benar dok? Nanti mungkin ada di Google ya. Cuci tangan, kalau istilahnya kan kalau tangan kita bersih bisa tuh pakai hand sanitizer aja, gitu kan. Semua area tangan sebenarnya terkena alat pembersih. Kalau misalnya dengan sabun ya jelas telapak tangan, sela-sela tangan, gitu kan, sela-sela depan belakang. Terus jari tadi kan belum, nah jari nanti begini. Jari-jari ini kan tadi jari-jari belakang udah, jari-jari depan. Nah ini biasanya yang ketinggalan, jempol. Nah jadi terakhir tuh di sini. Ya ada di Google itu ada 6 langkah cuci tangan, dan kalau tidak salah 3-4 langkah kalau kita di medis. Jadi sebelum dan setelah pegang pasien, misalnya setelah memegang alat-alat medis, habis kita ke ruangan pasien, itu semua wajib cuci tangan sebelum dan setelah lah istilahnya. Karena ya biar bagaimana kita istilahkan di medis itu, tangan tuh salah satu penyebab penularan penyakit. Kalau kita tidak detail sedetail itu cuci tangannya. Jadi itu Tribuners bisa dipraktekin di rumah ya, jangan asal jempol aja, dan pastinya
harus di air mengalir ya? Di air mengalir baiknya, karena ya harus berganti kan. Kalau air ini kumannya diam di situ dong, pas cuci tangan yang lain lagi ke tangan, pindah aja kumannya. Siap. Sama jangan lupa pakai sabun. Ya. Pakai sabun. Karena tangan ini memang yang paling sering dipakai untuk nyentuh area muka ya. Kemana-mana. Jadi memang rentan sekali kita terkena virus dari betul. tangan. Ya, oke. Dok, lalu begitu ketika kita mungkin saja nggak HMPV gitu, nggak HMPV, tapi kalau lagi batuk, lagi flu begitu, adakah makanan-makanan yang memang harus dihindari supaya mempercepat proses penyembuhan begitu dan nggak memperparah si flu dan batuk tadi, Dok? Sebenarnya kalau yang bikin batuk kan banyak ya. Selain karena kuman ya mungkin memang dari pola makan memang ya. Misal minuman atau minuman nih yang terlalu dingin. Nah, itu kan bisa bikin radang tenggorokan sebenarnya. Jadi batuknya itu bukan dari paru. Cuman memang dari saluran nafas atas misalnya kan. Jadi bikin amandel. Itu kan kalau dia meradang otomatis refleks batuk muncul. Udah jadi batuk. Terus kalau dari makanan yang terlalu pedas, karena sambal itu kan ada memang faktor pencetus batuk juga. Itu yang bikin batuk juga misalnya. Ada nih beberapa pasien, Dok, setiap habis makan kacang pasti batuk. Ya. Karena mungkin kunyahnya, apalagi orang-orang tua gigi sudah tidak bagus, jadi tersedak, batuk deh. Batuknya tidak 1 kali 2 kali, batuk terus-terusan sampai sesak nafas. Nah, itu sebenarnya yang perlu dihindari. Ya, jadi mungkin ya sekadar ya tidak harus langsung ke dokter, misalnya ya minum air hangat dulu, misalnya kan goreng-gorengan yang terlalu manis ya dikurangin dulu. Buah-buahan bisa memperparah. Ya itu tadi mungkin yang terlalu manis ya, karena ya itu tadi refleks saluran nafas atas sih yang paling ini. Jadi kalau umpamanya dari saluran nafas bawah dalam hari ini paru, biasanya memang sudah ada sesuatu nih, infeksi kah, lendir yang terlalu banyak kah di dalam begitu. Jadi kalau kondisi yang akut gitu ya bisa dari makanan atau alergi, paling sering tuh alergi. Orang asma tiba-tiba kena debu, gitu kan, debu, udara kering, langsung batuk, nah itu bisa. Oke Dok, lalu begitu, apakah kemudian si HMPV ini bisa dibilang nggak usah terlalu dipikirin begitu sama Tribuners di rumah mungkin? Ya, kemarin kita ada konferensi pers dari Perhimpunan Dokter Paru, tetap waspada. Ya, tapi tidak panik. Ya, jadi waspada itu terutama mereka yang high risk tadi ya, yang anak-anak, orang dewasa dengan imunodefisiensi, tapi tidak perlu panik karena memang tidak seberat kondisi COVID-19 yang lalu ya, karena memang ini virus kan sudah lama. Dari 2001 itu ya hemat saya mungkin ya sudah ada perlindungan tubuh sebenarnya, karena mungkin saja kita sudah sering terkena. Artinya kan kita sudah punya antibodi, kita sudah tervaksin alami, gitu kan? Jadi pun kalau terkena lagi, pun ada gejala masih ringan, gitu. Beda sama COVID. COVID memang waktu itu belum pernah ada sama sekali. 2019 itu yang baru dia muncul. Kenapa dia tiba-tiba memberat? Karena ya dalam antibodi kita, dalam tubuh kita belum ada tuh pengenalan terhadap COVID ini, gitu. Jadi ketika dia menginfeksi tubuh, respon imun kita langsung, wow, ada rampok gitu kan, jadi pada heboh, kaget, sistem meradang seluruh tubuh, makanya jadi berat. Nah, sedangkan untuk human metapneumovirus ini sudah lama, itu kan sama sih sama flu biasa gitu. Tapi ya itu dia tadi, tetap harus waspada. Oke Dok, untuk Tribuners di rumah nih, mungkin dokter bisa memberikan tips pola hidup sehat seperti apa? Oke deh. Oke, kalau dari paru mungkin pola hidup sehat paling utama itu tidak merokok ya. Oh, dengerin Tribuners yang cowok-cowok. Kita paling aware terhadap rokok sebenarnya, karena ya isap rokok itu kan artinya kita masukin gas asap lah ya masuk ke paru-paru. Otomatis kalau asapnya berulang-ulang masuk, otomatis kan paru-parunya terkikis makin lama rusak gitu. Nah, artinya kalau sistem pertahanan di dalam sudah rusak, apapun yang masuk gampang menginfeksi,
merusak lagi gitu kan. Nah, kena penyakit gampang. Jadi satu hal itu, rokok, mau rokok konvensional, mau vape dalam bentuk apapun, bahkan kalau kita di paru itu kita pewangi-pewangi ruangan itu nggak bagus ya, yang di mobil yang di ruangan itu nggak bagus. Kalau bisa dihindari ya? Kalau bisa dihindari, pakai ini aja, ventilasi atau bunga-bunga yang nyerap-nyerap racun itu bagus untuk purifier. Terus yang kedua, ya masker, balik lagi, vaksin pertama itu masker, jadi kita melindungi sesuatu yang buruk itu masuk ke saluran nafas dengan masker. Terutama yang tadi resiko tinggi, itu tadi anak kecil, orang dewasa dengan komorbid, gula, orang obesitas, dengan HIV apa semua gitu kan. Nah, makanan sehat seimbang. Makanan sehat seimbang, dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ya makanan sehat seimbang. Tinggi protein, kalorinya ada cukup, tidak berlebih ya. Seratnya, vitamin, mikronutriennya, apalagi. Selain itu ya, itu dia tidak begadang mungkin, istirahatnya yang cukup. Istirahatnya nih berapa jam sehari? Idealnya kan 8 jam sebenarnya, atau 8 jam tidur itu ya saya. Tapi ya pola hidupnya kita kadang menuntut untuk kurang, jadi ya pintar-pintar ngatur. Pokoknya istirahat tetap perlu. Apalagi ya, kalau mungkin perlu ya suplemen vitamin. Kalau mungkin lagi body nggak oke ya mungkin perlu ekstra vitamin. Suplemen boleh. Terus juga mungkin olahraga kalau. Oh iya, betul. Olahraga dalam hal ini ya berenang mungkin, jalan 30 menit sehari, jalan kaki ya. Kalau yang kuat lari boleh lari. Olahraga. Betul. Itu minimal berapa kali seminggu? Kalau minimal 2 kali seminggu. Sebenarnya ada tuh hitungan berapa menitnya. Sebenarnya kan saya belum terlalu ini. Cuman ya itu 3 kali seminggu lah. Boleh. Kalau yang misalnya nih merasa aku nggak punya waktu untuk olahraga dok, karena tuntutan pekerjaan mengharuskan perginya pagi, pulangnya tengah malam, udah lelah gitu, udah waktunya tidur, gimana terus olahraganya cuma bisa di saat weekend misalnya, terus boleh jadi aja ekstra sih. di weekend itu gimana? Nah, boleh aja sih. Sebenarnya kan ada, kalau perhitungannya itu sebenarnya ada sekian, kayaknya kalau nggak salah 150 menit dalam seminggu gitu kan olahraga. Nah, banyak teman sejawat yang juga merekomendasikan ada senam pun di kantor sebenarnya bisa, gitu kan, olah-olah tubuh aja, senam-senam ringan. Nggak perlu berat-berat. Nggak perlu, relax badan gitu kan, jalan kaki misalnya dari kantor kemana gitu kan, itu sudah bisa dianggap olahraga. Cuman memang mungkin tidak efektif yang kita betul-betul fokus misalnya jalan kaki atau lari atau latihan beban gitu kan. Saya rasa kalaupun memang 15 sampai 30 menit sehari bisa lah ya. Cuman mungkin lebih lama scroll gitu kan. Oke dokter, sambil menunggu kita akan cek apakah ada pertanyaan dari Tribuners baik di YouTube maupun juga di Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita cek dulu. Ternyata belum ada deh. Tribuners kayaknya udah paham ya apa yang disampaikan sama dokter Pina. Oke, sambil menunggu nih ya Tribuners, dokter mungkin bisa memberikan juga gitu selain tips pola hidup sehat, himbauan kepada Tribuners di rumah nih, karena kita sekarang di Ambon ini sendiri kan udah berapa hari hujan ya dok, jadi banyak banget gitu orang-orang di sekeliling kita yang lagi flu, batuk dan lain sebagainya. Mungkin bisa diberikan imbauan untuk Tribuners semua dan juga sahabat Siloam di rumah nih dok. Yang langsung ya. Jadi apa ya? Jadi terkait outbreak sebenarnya ya, human metapneumovirus ini ya, itu tadi kita tetap harus waspada, tapi tidak perlu panik dengan adanya peningkatan kasus virus ini, karena ya intinya menjaga diri tetap sehat, sistem imunnya baik, istirahat cukup, yang tadi tidak ada merokok,
itu sudah cukup untuk peningkatan daya tahan tubuh. Ya, lebihnya ya tidak perlu selalu, kalau istilahnya mungkin overthinking ya terhadap virus ini. Ya, jadi menjaga pikiran juga positif. Ya. Betul. Harus tetap positif. Ya, siap. Itu aja kali. Oke dok, ini ada pertanyaan dari YouTube dari @icalzac. Titip dok, basudara semua, jangan bakar sampah di area terbuka di wilayah pemukiman dok. Katumpung kebiasaan buruk di Ambon tuh. Oh mungkin dia mau nanya kira-kira kalau ada orang yang bakar sampah di area terbuka itu efeknya untuk kesehatan kita apa dok? Sama aja tuh kan, kalau bakar sampah itu kan yang dibakar biasanya ranting. Kalau ranting masih ya keluarnya kan CO. Tapi biasanya kalau plastik, terus kardus itu kan ya kalau terhisap ya pasti bahaya untuk saluran nafas, karena itu tidak seharusnya seperti itu. Program pemerintah bahkan kalau tidak salah sudah ada undang-undangnya itu. Jadi orang-orang yang bakar sampah di lingkungan perumahan apalagi itu bisa kena denda. Kalau nggak salah sampai 501 juta per bakar sampah itu. Cuman memang mungkin sosialisasinya yang masih kurang begitu kan. Ya, banyak kasus. Saya ada rawat pasien sekarang dengan penyakit paru obstruktif, jadi macam asma gitu. Dia kambuh setelah bakar sampah. Jadi pasien ini lagi di kebun, ya, lagi di kebun, terus bakar-bakar kan, habis bersih-bersih dibakar, malamnya langsung sesak sampai saturasi oksigennya turun, sampai harus masuk UGD. Nah, ya. Banyak kasus pasien-pasien pneumonia pada anak itu karena asap-asap dari pembakaran sampah. Jadi memang sebaiknya sampah itu kita, kalau masih sampah organik, bisa kan dijadiin pupuk, ditimbun dalam kebun misalnya kan, jadi pupuk nanti buat tanah. Nah lebihnya plastik, karton, kayak gitu-gitu ya dipilah nanti. Jadi kan recycling kah atau bagaimana, nanti itu bisa lah. Kalau kita di Ambon kan, saya harap bisa lah itu dicanangkan, disosialisasikan lagi biar kedepannya lebih baik, lebih bersih juga Ambon jadinya. Jadi memang selain sampah tadi, kemudian juga asap rokok yang selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain yang sekitar. Secara tidak langsung menghirup ya dok ya. Betul. Oke. Jadi gitu Kak Ical, nggak boleh ya, jangan bakar sampah sembarangan. Dan pada akhirnya bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Tadi udah saluran nafas juga sama dokter ada pasiennya. Oke, baik. Tribuners, sudah banyak sekali informasi mengenai HMPV yang disampaikan oleh Dokter Rina. Jadi Tribuners di rumah jangan perlu khawatir ya dok. Ini merupakan virus yang sudah ditemukan yang sudah cukup lama, bahkan dari 2001. Ya. Sudah 24 tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru begitu. Yang penting Tribuners di rumah tetap jaga kesehatan dengan tadi ya, pola hidup sehat, tidur yang cukup, kemudian olahraga kalau bisa ya dok, makan makanan yang bergizi, yang seimbang. Dok, mungkin apalagi yang ingin disampaikan untuk Tribuners? Untuk Tribuners yang mungkin ingin memeriksakan kesehatan bisa juga langsung ke Siloam Hospital Ambon. Ada akun Instagramnya juga ya dok ya? Siloam apa? Siloam Ambon ya dok ya? Iya, okay. Siloam Ambon. Jadi Tribuners yang ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan, selain bisa datang langsung ke Siloam Hospital Ambon, bisa juga lewat akun Instagram Siloam Ambon. Dan juga ada aplikasi juga kalau nggak salah ya. My Siloam. My Siloam. Ada. Nanti bisa ketemu langsung sama Dokter Rina juga di sana kalau untuk keluhan paru ya dok ya. Oke, baik. Dok, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat penting untuk Tribuners dan juga sahabat Siloam di rumah. Sehat selalu, sukses selalu dokter. Tribuners, saya Putri Utami pamit. Semoga tadi informasi yang kami sampaikan semuanya bermanfaat. Jangan lupa saksikan Tribun Bastori edisi berikutnya di tribunambon.com pastinya. Oke, akhirnya saya Putri Utami dan juga Dokter Rina pamit. Tribuners,
Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.